sekarang masih tiba-tiba hujan gitu deras di bulan di pertengahan tahun gitu, yang sebenarnya biasanya ini masih udah mulai musim kemarau, tapi ini sekarang masih tiba-tiba hujan deras. Tapi terus nanti panas, yang panasnya tuh ekstrim sekali, yang kemarin tuh sampai ada banyak yang dehidrasi ya, dan akhirnya juga kekeringan karena emang panasnya luar biasa. Dan itu tadi juga yang disebut serangan hama itu juga makin banyak gitu, nggak hanya hama dan juga wabah penyakit kan. Kita baru sekarang keluar dari pandemi ya, transisi ya menuju, semoga itu sudah berakhir pandeminya, tapi ada banyak virus-virus lain. Ada kemarin baru dengar ada lagi muncul cacar monyet, ada yang baca gak? Cacar monyet itu apa lagi gitu. Jadi udah makin aneh-aneh ya penyakit dan virus, bakteri yang memang atau hama yang sebelumnya nggak pernah kita tahu, nggak pernah kita muncul. Nah, semua ini sebabnya karena perubahan iklim. Topiknya ya memang berat, tapi ini sangat penting untuk diketahui bersama karena ini yang sekarang kita alami. Jadi kalau kita semua pada saat ini sangat khawatir dengan adanya pandemi dan terus sangat berpengaruh pada kehidupan kita. Nah, sebenarnya kita menghadapi situasi atau ancaman yang sebenarnya lebih besar lagi, dan kurang lebih mungkin situasi pandemi dan segala macam bencana yang kita alami sekarang ini adalah karena perubahan iklim ini. Itu karena memang kita ada peningkatan suhu bumi atau efek gas rumah kaca ya, dari emisi gas rumah kaca yang kita alami sekarang karena aktivitas yang dilakukan oleh manusia, baik dari industri maupun dari pola hidup gitu, yang memang membuat suhu bumi saat ini naik gitu. Nah, di laporan para IPCC ya, kumpulan para ilmuwan dunia yang terakhir di tahun ini mengatakan bahwa kita nggak punya waktu lagi gitu untuk tidak ngapa-ngapain gitu. Jadi memang sebenarnya dari tahun 2018 sebenarnya udah disebutkan gitu oleh para ilmuwan bahwa ini kalau kita tidak mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2030, kita tidak akan bisa berhasil menurunkan suhu bumi lebih dari sampai 101,5 derajat. Jadi batasnya tuh cuma 1,5 derajat itu yang boleh naik. Nah, sementara yang aktivitas yang sekarang kita lakukan, kalau misalnya kita tidak melakukan perubahan dengan segala komitmen yang dilakukan oleh dunia ya, baik negara-negara termasuk Indonesia tuh sekarang masih akan meningkatkan suhu bumi kira-kira 2,4 derajat Celcius sampai akhir abad ini gitu. Padahal harusnya kalau kita ingin hidup tentram ya, tidak mengalami pandemi, tidak mengalami bencana dan segala macam, itu kita harus membatasi kenaikan suhu bumi 1,5 derajat Celcius gitu. Nah, ini tadi kalau misalnya terus naik, terus apa gitu dampak perubahan iklim terhadap pertanian? Ini tadi juga udah sempat disebutkan bahwa ada ketidakpastian pada masa tanam ya, panen yang udah nggak berlaku, udah nggak jelas, petani bingung gitu kapan mesti panen, kapan mesti tanam gitu. Terus habis gitu segala macam bencana yang kita alami itu juga terjadi karena perubahan iklim ini. Ada kekeringan, ada banjir dan serangan hama yang luar biasa gitu, dan juga produktivitas dari
pertanian ini juga berkurang karena ada beberapa penelitian kan yang mengatakan bahwa jika suhu udara naik itu produksi padi juga berkurang, dan ada banyak penelitian lainnya. Ini ada dari ulasan dari Kementerian Pertanian juga yang diambil dari World Food Program kalau nggak salah. Ini yang mendata berbagai bencana yang dialami di berbagai pelosok Indonesia gitu. Jadi kalau yang biru-biru ini bencana banjir gitu. Terus kalau yang merah-merah, ini kan merah nih ya. Merah ini kelihatan nggak sih kursor saya? Semoga kelihatan. Sebentar. Yang merah-merah ini adalah kekeringan, lalu juga yang ada juga ini serangan hama nih yang warnanya rada-rada ungu gitu. Jadi ada banyak sekali memang bencana yang kita alami gitu karena ini. Nah, kalau buat masyarakat luas juga karena terjadi bencana tersebut dan terjadi perubahan iklim ini, kita merasakan akibatnya kalau ada ketidakpastian terhadap agrikultur, terhadap pertanian, praktek pertanian, kita mengalami kelangkaan dan kenaikan harga komoditas kan, yang sekarang nggak hanya cuman kalau lebaran gitu, tapi emang yang kita alami, walaupun kemarin yang paling kerasa gara-gara minyak goreng ya gitu yang kita alami, yang paling kerasa, dan akhirnya semua juga bahan pangan meningkat. Tapi karena ada kegagalan panen, ada berkurangnya produktivitas, itu yang membuat suplai bahan pangan berkurang dan akhirnya bahan-bahan pangan jadi mahal. Nah, itu jadi kesulitan gitu, ditambah sekarang macam-macam ya urusannya, ada pandemi, ada urusan perang dan segala macam gitu yang memperparah gitu kondisi harga-harga makanan. Nah, jadi memang yang kita alami sekarang banyak terjadi krisis pangan gitu. Nah, sektor pertanian ini sebenarnya ya itu kalau masuk ke dalam sektornya pemerintah itu digolongkan sebagai namanya sektor agriculture, forestry and other land use, atau pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan gitu lainnya gitu, atau disingkat menjadi AVOLU. Nah, pertaniannya sendiri sebenarnya porsinya agak tidak terlalu besar dibandingkan dengan sektor hutan dan lahannya keseluruhan, atau apalagi dibandingkan dengan sektor energi kalau secara global gitu. Walaupun kalau di Indonesia gitu kemarin-kemarin ini memang sampai saat ini ya masih menjadi penyumbang emisi terbesar di Indonesia gitu. Tapi nantinya gitu nanti akan menjadi setelah menuju tahun 2030 dan setelah itu sektor energi yang akan lebih besar menyumbang emisi gas rumah kaca gitu. Nah, sektor pertanian sendiri itu kan menyumbang emisi gas rumah kacanya melalui ada pembukaan dan perubahan penggunaan lahan ya pertanian untuk meningkatkan CO2 gitu. Jadi kalau ada buka lahan baru dan penggunaan lahan yang tadinya hutan alam gitu misalnya dikonversi menjadi lahan pertanian, itu tentu penyerapan karbonnya yang tadinya maksimal melalui pohon-pohon yang ada di hutan itu, kalau ada penggunaan lahan akhirnya jadi berkurang, dan itu menyebabkan peningkatan emisi. Lalu juga ada fermentasi enterik dari peternakan. Fermentasi enterik itu ini kalau fermentasi yang terjadi pada saat di dalam perut itu ya, digestion system untuk sistem
digest. Sistem pencernaan. Nah, iya pencernaan. Sistem pencernaan ya untuk di hewan ternak, sapi, kerbau, kambing gitu. Paling besar sih sapi kayak kerbau gitu. Kalau di Indonesia sebenarnya untuk sektor peternakan ini nggak terlalu besar gitu kan. Kita juga nggak banyak ya yang bisa sanggup makan daging gitu ya, daging sapi gitu. Tapi untuk di negara-negara barat, di Brazil, di Australia gitu yang memang mempunyai peternakan yang besar dan memang konsumsinya banyak memakan daging gitu, itu penyumbang terbesar gitu. Jadi ini dari si sistem pencernaannya si hewan-hewan ternak itu terus menjadi gas metan yang biasanya jadi dibilang dari kentutnya si sapi dan kambing dan lain-lain itu tuh yang bikin parah gitu. Nah ini yang sebenarnya juga harus dikurangin gitu. Kalau untuk di luar kan kampanyenya supaya jadi vegetarian gitu, jadi vegan gitu, jangan banyak makan daging. Lalu juga kalau pengolahan jadi pupuk kimia ya, pupuk kandang yang masih yang meningkatkan nitrogen itu menjadi penyumbang gas rumah kaca juga gitu.